Oke, selamat malam adikku JT. Selamat malam abangku, Tuhan berkati. Nggak sama-sama. Jadi pertama, saya mau bilang, nggak pernah saya mengutukmu. Kapan pernah kukutuk? Buka aja bang, semua yang namanya abang baru tadi buka itu video terkutuk, nama saya diseret-seret dalam video terkutuk itu. Mungkin Pak JT yang salah menafsir. Pak, Itu kalau kan kita saya bikin konten dengar baru, dulu. ya sebentar, Kan saya baca Bapak bikin Galatia konten terkutuk, tapi nama saya diseret di dalam. Dengar dulu. Galatia 1 ayat 8 itu kan Paulus mengutuk pengajar sesat. Oke? Oke. Nah, jadi saya mengatakan bahwa ajaran sesat itu serius oleh Rasul Paulus dan oleh Rasul Petrus. Oke? Ya. Lalu saya berkata, biarlah semua yang memiliki pengajaran yang sesat itu jangan tetap. Nah, sekarang Pak JT nggak ngaku bahwa Pak JT sesat. Saya bukan sesat. Ukuran Anda apa saya sesat? Coba. Ukuran saya adalah Alkitab. Saya pegang. Di mana bukti saya melanggar Alkitab? Coba. Ajaran mana? Saya udah jelaskan, tapi kamu nggak ngerti. Nah, kapan Anda jelaskan sama saya? Sekarang saya kasih tahu. Alat Tritunggal itu menurut Alkitab adalah satu esensi tiga pribadi. Satu esensi yang Anda maksud di mana? Dan di mana ada secara literal alat Tritunggal dan esensi atau hakikat yang Anda maksud itu satu hakikat tiga pribadi. Tunjukkan di mana dalilnya, ayatnya di mana? Pak Yosua Teo, boleh tahu nggak? Ya. Anda pernah belajar teologi di mana? Saya belajar teologi di banyak sekolah teologi, tidak perlu Anda tahu. Iya dong. Kenapa mesti? Anda siapa saya mesti laporkan ke Anda? Tidak perlu toh. Saya hanya mau bertanya, masa nggak boleh? Karena apa? Kalau saya kasih tahu lembaga teologi yang saya pernah masuki dari S1, S2, S3, pasti Anda jengkel karena Anda bilang, oh itu ece-ece, dan atau Anda bilang, oh ini karena Pantekosta, oh karena ini karismatik. Polarisasi berpikir. Tidak. Apalagi Anda mengagung-agungkan Cambridge. Nggak usah saya tahu itu stereotip seperti itu, Pak. Apa gunanya Anda mau tahu STT saya? Yang penting ajarannya, uji ajarannya. Iya toh? Udah. Itu aja. Udah, Silakan. sekarang gini, karena menurut saya, Bapak itu terlalu bodoh. Ya, itulah kesombongan Anda. Ukuran Bukan. apa yang Anda bilang saya bodoh? Bukan. Sekarang ukurannya ini. Bapak minta ukuran kan? Alkitab kau bilang. Dengar dulu. Bapak pernah mengatakan dalam percakapan dengan siapa itu? Dokter siapa itu? Bapak bilang begini. Ini orang-orang ngomong Sabellianisme. Itu ngomong-ngomong Sabellius pernah ada nggak ya? Apa karangan-karangan, benar nggak? Saya bilang memang, sampai sekarang saya nggak cabut. Saya bilang, bisa aja tuh branding. Nah saya mau tanya, Bapak ada nggak jurnalnya Sabellianus? Ada nggak tulisan-tulisannya apa? Paling-paling bilang, oh semua sudah dibakar. Semua sudah. Saya belum itu selesai kan bicara. bisa saja branding. Saya belum selesai bicara, Pak. Nah sekarang lalu apa itu? Jadi gini, kalau Bapak mempertanyakan apakah Sabellius pernah hidup, itu betul-betul membuktikan Bapak nggak pernah belajar teologi ya. Ya itu bukan ukuran. Kalau baca pasti. dan saya nggak percaya, kalau baca saya nggak percaya itu hak saya, gitu. Pak Kalau JT. orang mau, ya, Pak JT, ya, kalau sekiranya Bapak rendah hati, kasih tahu aja di mana Bapak pernah belajar teologi ya. Karena nggak perlu, saya nggak perlu. Kenapa mau lapor sama Anda? Nggak perlu. bukan melapor. Bukan melapor. Nah, kalau Anda mau tanya, masuk ke Departemen Agama, Bimas Kristen, periksa aja dari situ. Nggak mungkin orang-orang semacam saya terus kemudian bisa sembarangan masuk. Periksa aja, laporkan ke Dikti mana dan sebagainya. Ya, Pak Anda terlalu JT, sombong, Pak Mangapul. Seolah-olah kalau cuma sekedar doktor secara administratif, lalu nggak punya pemahaman sendiri tentang Alkitab, cuma ikut-ikutan doktrin turun-temurun, ngapain coba? Pak JT, bertanya itu sombong ya? Sombong, karena Anda bilangin saya bodoh, bego menurut urusan Anda. Mestinya sebagai orang tua, wise, nggak boleh dong bicara begitu. Jangan sombong lah. Ukurannya gini, kan tadi Pak JT bilang, apa ukurannya? Nah yang namanya Sabellius, kalau ada teman-teman di sini yang dengar ini, orang belajar teologi, itu Sabellius itu dipelajari di sejarah gereja. Iya biarin, kalau saya nggak percaya kenapa?
Kalau Loh. saya menuduh bahwa itu cuma boleh dikata tokoh-tokoh fiktif yang diangkat bapak-bapak gereja untuk melawan orang yang berseberangan dengan dia, ngapain? Saya punya hak untuk menilai sejarah. Karena sejarah Betul. mana yang Anda mau andalkan? Coba. Betul. Betul. Versi gereja punya sejarah, Katolik punya versi sendiri. Mau Pak apa? JT, Bapak mau bicara akademis atau mau bicara suka-sukanya? Enggak, saya mau bicara BMPT KKI yang Anda ribut-ributin, panggil-panggil Pak Dirjen kayak anak kecil apa segala macam, suruh tutup apa sesat-sesatkan Erastus dan sebagainya, saya dan sebagainya. Itu lain lagi tuh. Sekarang Apa kita yang ngomong lain? Itu yang bikin saya marah, Mang. Itu yang bikin saya jengkel. Masa Anda libat-libatkan pemerintah lalu semacam bego-begoin Pak Dirjen seolah-olah karena tidak punya latar belakang teologi jadi dia nggak ngerti apa-apa. Sombong kali kau, Bang. Loh, kenapa itu soal sombong itu urusan Tuhan dengan saya lah. Tapi Ya, saya hanya soal tanya, urusan bodoh juga urusan saya dengan Tuhan, bukan Anda. Loh. Anda tidak berhak. kita menilai. Ya, saya Bapak juga nggak menilai mau- Anda sombong, ngapain rupanya? adekku JT, kan Ya, kamu abangku. bilang nantangin saya berteologi ya. Kapan kita? Kapan? Ya boleh. Saya minta nomor Anda, ada yang datang di WA Anda, Pak, minta nomor, kasih nomor WA-nya, Pak, untuk kami juga ini. Anda bilang nggak perlu di WA segala macam, enggak dikasih kok. Gini ya. Sekarang kasih nomor WA-nya. Nomor Di WA-nya hadapan Pak, saya bikin Pak acara JT. khusus. Adekku JT. Ya. Di hadapan netermu ini banyak yang dengar ini. Saya udah tuliskan hari Kamis jam 18.30 udah ada foto kita berdua ngobrol santai abang adik. Kamis jam 18.30. Oke? Itulah sewenang-wenangnya Abang. Tanpa konfirmasi dengan saya main bikin begitu aja. Ya, Anda pikir saya nggak ada kerjaan lain, cuma urusin beginian. Saya juga ada Sekarang- kerjaan. Tapi kalau memang ini prioritasnya bagus, saya coba alihkan. Ya, jangan begini dong. Bapak terlalu Sekarang- arogan, Pak. Loh, kan Anda yang menantangin saya di Zoom saya waktu sama Pak Paul Zhang. Saya bilang- Abang licik, abang penakut katamu. Iya, betul. Lalu saya nggak saya- tarik itu. Iya, jadi akhirnya Esra Soru Muriwali bilang ladeni aja bang. Oke, jadi saya udah kunjungi, baca linkmu yang sesatin itu. Saya berkali-kali bilang, Pak JT, orang sudah minta kita ketemu kapan, gitu. Saya nggak pernah baca, saya nggak pernah tahu ada begituan, Pak. Saya yang tantang. Saya bilang nanti saya Oke. undang, Pak. Saya suruh Oke, minta nomornya Bapak. Oke, Saya bilang saya sekarang- undang, saya atur waktu saya. Saya pasti undang Bapak, duduk sama-sama kita ngobrol. Saya rindu, Pak, sebenarnya duduk sebagai abang adik kita ngobrol. Kalau memang Anda rasa saya sesat, kasih tahu lah, gini loh, Dek, begini, gini. Coba apa yang kau percayai sih? Apa yang kau yakini? Yang kau lihat di Alkitab itu apa sih? Kenapa kau tidak bisa terima Tritunggal dan sebagainya? Kan enak, Bang. Indah. Oke. Jangan terus saya dimaki-maki, aduh. Mohon maaf kalau kau anggap aku memaki-maki, tapi jauh daripada aku memaki-maki. Cuma adekku JT sayang sudah mengajar publik dan ajaranmu sesat. Itu Nah, mau ini lebih jahat. Loh. Ini lebih jahat ini. Karena apa? Anda langsung klaim saya, Anda bukan Tuhan, Mangapul. Anda, Yesus hakim loh, bukan Anda. Siapa Anda yang menjadi polisi teologi? Dengan kacamata teologi, kau mau ukur teologi orang. Udah. Nah, tuh, apa itu lulusan Cambridge begitu? Wah, Udah. ngaco deh. udah belum? Ya, silakan. Oke. Jadi gini adekku JT, jangan marah-marah kau. Katanya abang adik ngomong. Ya enggak, kalau saya dibilangin sesat, saya nggak terima. Setan aja saya lawan, apalagi cuma antek-antek setan, saya lawan. Sekarang gini, menurut adekku ada enggak pengajaran sesat sekarang ini? Yang menyimpang dari Alkitab. Ada enggak? Ada. Tritunggal. Allah Tritunggal, Trinitarian itu. Makanya Trinitarian itu, Bang, sebentar. Kan dibilang, kalau saya ini Kristen, saya pengikut Kristus. Dari akar Kristus. Kalau Trinitarian, mestinya dia bukan Kristen. Trinitarianisme. Dia bukan Kristen. Gitu loh. Karena tidak ada Makanya. di kitab Allah Tritunggal. Adekku JT, Tapi nanti kita debat. Saya mau. saya udah bilang JT itu terlalu bodoh untuk debat sama saya. Hah, inilah kesombonganmu. Makanya adiknya Erastus bilang Anda kecoa, Bang. Karena cuma bau yang Anda timbulkan. Aduh. Coba ya. Sekarang gini, karena tidak ada istilah itu di Alkitab, Tritunggal,
lalu Bapak bilang itu tidak benar. Betul? Ya kalau dipaksakan sebagai semacam fundamentalis iman, terus diagung-agungkan, seolah-olah kalau orang nggak percaya Allah Tritunggal, kata Allah Tritunggal, neraka langsung. Lah, apa itu? Ajaran mana? Orang kalau tidak percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat tunggal, Bang, itu baru sesat dalam ajaran fundamental Kristen. Kalau orang nggak ngerti Allah Tritunggal, nggak mau pakai istilah Allah Tritunggal, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang memang secara literal nggak ada, kenapa mesti dihakimi? Yang penting Sekarang dia percaya gini. Alkitab firman Tuhan. Udah? Dia jalani firman Tuhan. Dia percaya Udah? Yesus juru selamat tunggalnya. Selesai. Udah? Nah, Silakan. Allah yang Esa itu, menurut Bapak kan Bapak berubah jadi anak, anak berubah jadi Roh Kudus kan? Di mana saya bicara begitu? Di mana? Loh, Di mana? Anda cuma dengar-dengar, bukan dari Oke. sumber primer Anda terima. Tidak ada ke video saya bilang begitu. Ada. Berarti Anda itu dokter yang tidak berdasar. Masa Anda dengar dari kata orang ambil asumsi? Ah, bukan. yang benar Saya aja, Bang. dengar dari video Bapak. Di mana? Coba munculkan video saya, potongannya ambil. Oke, Mana? hari Kamis akan kumunculkan. Silakan. Bapak datang atau tidak akan kumunculkan. Oke, malam ini di hadapan orang saya tanya. Menurut Bapak, Tritunggal itu pengertiannya gimana? Saya bisa terangkan, Pak. Kalau percaya Allah Tritunggal menurut versi Tertullianus dan kaum Trinitarian, Pak, itu adalah satu hakikat kealahan dengan tiga kepribadian, tiga pribadi yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Bagi saya itu kembar dampit, Pak. Nih, kembar dampit. Ya, tiga pribadi. Tapi oke lah, kalau Anda mau mengatakan itu tiga pribadi kealahan yang independen di dalam kekekalan, Allah Bapa bukan Allah Anak bukan Allah Roh Kudus bukan Allah Bapa, tapi mereka adalah Allah, sama-sama hakikatnya sebagai Allah. Ya, itu dalil teologi Tritunggal. Saya dari dulu makan itu, Bang. Saya pengajar itu dari dulu. Saya nggak percaya. Ya terserah Anda tidak mau percaya karena kesombongan Sekarang- Anda. Semua sekarang gini. orang yang mengatakan bahwa Anda mengukur semua orang dengan cara berpikir Anda, teologi orang. Anda bagaimana bisa mau dialog kalau Anda sendiri tidak mau belajar menerima orang? Adikku JT, coba dengar kembali nanti videomu ini. Udah berapa kali adikku ini bilang abangnya sombong. Dan abangnya nggak ngomong kamu sombong. Saya hanya tanya, Tapi sesat, bodoh. Itu lebih parah dari itu. karena Gimana sih? memang Pak JT, sekiranya orang-orang teologi yang mengerti Tritunggal dengan benar ada di sini, dia akan tahu yang mengatakan pandanganmu sesat bukan menghapus segala. Itu adalah pandangan Alkitab yang dipegang oleh bapak gereja. Aduh, Bapak gereja kok jadi ukuran? Bukan. Nah, sedangkan saya mau tanya, Bapak gereja itu ambil dari mana dalilnya? Belajar dari mana? Alkitab kan? Dari Nah, Alkitab. kalau saya kembali ke Alkitab langsung, apa salahnya kalau Roh Kudus pimpin saya? Bukankah Tapi Bapak gereja dipimpin Roh Kudus? Kenapa enggak kembali ke sumber utama aja? Udah? Kenapa harus nyangkut ke mereka? Udah? Udah. Oke. Tenang dulu, tenang. Iya, Jadi- tenang ini, tetap tenang. Adikku JT sayang, kamu bilang kamu Abangku diperkantas. mengapul segala tercinta. Jadi yang saya tahu di Perkantas, tidak ada seorang pun yang memfitnah saya dan tidak ada seorang pun yang kufitnah, oke? Ya, Sampai saya pun begitu. Sampai abang ikut-ikutan orang nyesat-nyesatin saya. Jujur bang, Ya. saya bilang saya hormati Bang Sagala. Saya hormati. Saya pernah gandeng tanganmu bang. Jalan masuk di sekolah, ada beberapa sekolah yang kau datangin itu. Aku temanin kau bang. Kau masuk di kelasku, kau ngajar. Masa kau Dengar. bilangin saya orang Dengar. bodoh, saya nggak kenal dia ngaku-ngaku Dengar. aja. Ah, ngaco bang. ya kau jangan emosi lah sama abang. Ya, enggak, ini gaya bahasanya memang orang Indonesia Timur. Oke, Songonido amang. Oke, terima kasih. Jadi gini, yang saya katakan gini, jangan bilang aku ikut-ikutan orang mengatakanmu sesat. Memang di dalam nama Tuhan Yesus, kalau saya memfitnah kamu dengan mengatakan sesat, biarlah Tuhan menghukum saya. Amin. Tapi pemahamanmu yang mengatakan Bapa itu adalah anak, anak itu adalah roh, itu bukanlah jalan Tritunggal yang diturunkan turun-temurun oleh Athanasius. Ya, Makanya memang tidak tadi- sesuai dengan tapi saya tidak lihat konteksnya Pak. Saya ajarkan bahwa
roh sang pencipta hakikatnya adalah roh, bukan Allah. Allah itu salah satu gelar dari sang pencipta, selain Tuhan, selain raja di atas segala raja. Tapi hakikat sang pencipta adalah roh. Lalu kemudian Allah yang adalah roh itu memperkenalkan dirinya juga sebagai Bapa, di mana pengertiannya dalam Alkitab berikan adalah sumber dari segala sesuatu yang ada. Tidak pernah kita bilang ada 3 pribadi dalam kekekalan, Pak. Itu triteisme. Pribadi Allah Bapa sudah ada secara independen. Pribadi Allah Anak sendiri, pribadi Allah Roh Kudus sendiri. Itu independen, 3 pribadi itu triteisme. Trimurti sama, Pak. Udah. Cuma Anda tidak mau mengatakan bahwa itu tidak sama. Udah. Bedanya karena 3 pribadi ini saling mengasihi. Kalau yang di sebelah suka ribut berantem katanya. Tapi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu 3 pribadi yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Adikku pernah baca buku ini? Untuk apa saya baca? Pernah baca? Saya baca Alkitab, Pak. Alkitab bukan buku-buku teolog acuan saya. Alkitab dan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, selesai. Jadi cukup Alkitab? Oh tidak juga, saya belajar, saya baca, Pak. Saya baca, tapi bukan itu menjadi rujukan, bukan itu menjadi acuan. Ini karena belum tentu juga bahasannya itu benar. Kalau Ini cuma bahasan turun-temurun, dalil teologi turun-temurun, itu aja yang dihafalkan untuk sekolah. Ngapain mau sekolah teologi? Beli aja buku ini. Kalau mau habisin waktu sekolah teologi hanya untuk hafal dalil-dalil teologi, bapak-bapak teologi, bapak-bapak gereja, beli aja bukunya, ndak usah sekolah jauh-jauh ke Cambridge. Aduh, hafal aja tuh buku. Dari tadi Bapak aja yang ngomong. Habis kasih tunjuk-tunjuk buku ngapain? Alkitab kita bahas, Bang. Jangan buku. Udah. Penulis buku itu bisa salah, Bang. Sekarang gini. Jadi ini salah satu buku standar di dunia. Christian Theology oleh Miller J. Erickson. Bapak sudah baca ini? Apa judulnya? Alkitab. Lo jangan bicara. Iya, ini patokan, Bang. Ini patokan. Alkitab. Bukan buku teologi. Adekku Bukan JT. buku teologi ukuran. Adekku JT. Yes, abangku sayang. Nah gini ya. Jadi udah ku dengar itu videomu yang mengatakan, aku sudah baca Alkitab bolak-balik. Kalau nggak salah 5 kali. Ya, kau bilang kan. Lalu kau bilang gini, apa itu buku-buku teologi? Apa itu bapak-bapak gereja? Nggak boleh itu. Karena apa? Semua orang bisa mengatakan dia berlandaskan Alkitab. Tapi, jangan lupa, para bidat itu, mereka mengaku berdasarkan Alkitab. Saksi Jehovah mengatakan berdasarkan Alkitab. Mormon berdasarkan Alkitab. Itu sebabnya harus ada cara menggali Alkitab yang benar. Dan Pak JT nggak punya itu. Siapa bilang? jangan menghakimi, Bos. Anda kan nggak kenal saya secara pribadi. Anda nggak ikuti hidup saya bertahun-tahun. Oke, Pak JT, terima kasih. Saya sudah boleh ngomong di chatmu ini. Yang saya sampaikan adalah, sebenarnya kalimatmu tadi bagus. Mestinya abang ngomong sama saya secara pribadi, betul? Ya. Kalau sekiranya adikku JT belum mengajar kemana-mana begitu meluas ajarannya, cukup saya datang ke kamarmu dan mengatakan, JT ku yang baik, belajarlah teologi baik-baik, ajaranmu ini tidak sesuai dengan ini. Cuma, Bapak itu kecuali salah, juga menyalahkan bapak-bapak gereja, menyalahkan si A, si B, si C. Doa saya, ya, serius ini. Doa saya. Sebelum berdoa, Bang, saya jawab dulu supaya jangan salah doanya. Saya dalam konteks berlawanan, berargumentasi dengan orang yang menuding saya, lalu mengkultus-kultuskan bapak gereja, bapak suci dan sebagainya. Saya pertanyakan, siapa yang lantik mereka jadi bapak-bapak gereja? Instansi mana yang lantik mereka jadi bapak-bapak gereja, bapak suci dan sebagainya? Saya nggak terlalu setuju dengan istilah-istilah begitu. Jadi seolah-olah patron kebenaran dari mereka. Itu yang saya bahas. Bukan saya menghina, tidak. Saya bahkan tidak mengeneralisasi, Pak. Gitu loh. Udah. Oke. Jadi gini aja, saya memang jadi orang bodoh bicara denganmu. Karena semua yang kebenaran yang kukatakan,
yang kupelajari sampai keliling dunia nggak ada artinya. Doa saya, seperti kata Rasul Yakobus, jangan jadi pengajar. Karena di dalam mengajar, kamu tidak bisa menghindar dari banyak kesalahan. Oke? Selamat malam untuk Pengajar, JT. Pak. Pengajar, gembala, evangelis, itu Tuhan yang panggil, Tuhan yang tetapkan. Jadi Baik. kalau Anda anggap salah, lapor ke yang panggil saya, suruh dia hukum, cabut surat SK saya, lapor ke atas, jangan konfrontasi kita, bro. Sebenarnya, Anda tidak berhak menghakimi saya. Pak JT, Ya. sebenarnya kan Bapak sudah ditegur sama Tuhan, sudah keluar dari sinode GBI. Siapa yang tegur saya? Saya punya prinsip, Pak. Saya gara-gara kebenaran, justru karena kebenaran yang saya yakini, saya keluar. Saya bukan diusir keluar. Itulah Bapak dengar salah. Nah. Itu yang saya bilang. Makanya dengar kedua belah pihak, bro. Masa Anda dokter Jadi lalu memang- dengar sebelah pihak? Pak JT, Ya. yang membuat bidat itu susah diajari karena seperti Bapak. Ya, Anda punya branding silakan aja. Tapi justru Bukan. yang terlihat bidat itu Anda. Ya karena Bukan. Anda tidak berdasar pada bapak-bapak gereja melulu Alkitab Anda sisihkan. Cuma Lupakan. klaim-klaim aja, Alkitab Anda jadikan pembenaran, bukan Oke. kebenaran. Oke? Ya, Lupakan dulu abangmu menghapus segala yang brengsek ini. ya. Pertanyaan saya, sekiranya kau datang ke rumah saya atau saya ke rumahmu, adik, saya akan bilang, jangan selalu merasa benar. Kalau kau merasa benar, beda dengan benar. Benar itu objektif. Merasa benar itu subjektif. Kalau adikku merasa benar dan benar-benar benar, tidak akan mungkin disuruh sama sinode GBI untuk memilih robah ajaranmu atau keluar dari GBI. Loh, saya kan berikan koreksi, Pak, sesuai dengan literalnya. Jadi pengakuan iman Gilbert aja juga sendiri seperti itu, tapi kemudian dia menyangkali. Saya bukan bawa-bawa Gilbert, tapi memang begitu. Dulu bahkan kami dirikan sinode sendiri kok. Sudah bicara Ya. banyak, Pak, tapi tidak usah lah. Nah, sekarang Anda mau ukur saya, lalu jengkal saya, itu hak Anda silakan, Pak Udah. Mangapul. Tapi Udah. saya bilang, tolong hargai juga. Jangan di muka publik Anda bidat-bidatkan saya, sesat-sesatkan saya, tolol-tololkan saya, bodok-bodokin saya. Saya nggak Udah. bisa terima juga. Dang maradat ho, molo halak Udah. batak doh hamang. Dang maradat ho. Udah? Sudah. Oke. Makanya aku bilang, maafkan saya atas segala kesalahan abangmu. Ya kalau maaf jangan buat lagi. Loh, masalahnya Nah, iya kau dong. sesat. Berarti kau munafik dong. Pura-pura minta maaf untuk apa? Pencitraan. Itu munafik. Bukan. Itu Bukan maaf munafik. pencitraan. Iya. Buktinya. Kalau maaf, jangan lagi. Kalau maaf berarti salah, jangan lagi berulang. Tuduh-tuduh orang sesat, bidat-bidatkan orang. Kalau cuma maaf untuk ini pencitraan diri supaya kelihatan orang rendah hati. Padahal Bukan. sebentar lagi hakimi lagi, ini lagi. Kalau kau mengasihi aku, Bang, enggak kau hakimi saya di muka publik. Udah? Janganlah. Ngerti Udah. dong, masa otak Cambridge nggak bisa mengerti yang namanya etika budaya? Udah? Yang meradat ho. Udah? Udah. Mau apa lagi? Jadi sebenarnya kepada adikku JT, kan saya udah bilang tadi, karena adikku sudah mengajar di depan publik, saya harus katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Ya silakan. Itu kan persepsi Anda. Yang hakimi Tuhan, Pak. Kalau saya hakimi, kalau saya melakukan yang salah, Anda bukan hakim saya. Anda tidak berhak menghakimi sesama hamba. Kalau Anda hamba, jangan hakimi hamba tuannya. Biar tuan yang urus. Gitu loh. Ngerti nggak prinsip ini? Anda sudah di tempat Tuhan. 2 Gitu tambah loh. 2, kalau saya katakan 2 tambah 2, 5, benar nggak? Kalau saya 12, 2 tambah 2, 12. Bukan cuma 5. Jadi memang ya Pak JT, waktu saya dengar di videomu menyesatkan itu, kau bilang gini, emangnya kalau aku tidak setuju Tritunggal itu kenapa? Saya jawab begini, oh memang iya, Pak JT bisa mengatakan bujur sangkar itu bulat dan bulat itu bujur sangkar. Tapi Pak JT tidak bisa merubah hukum kebenaran. Yang bujur sangkar itu 4 sisi,
yang bulat itu bulat. Oke, selamat malam adekku. Di mana ada hukum kebenaran yang Anda sebutkan, Pak? Teologi itu bukan cuma satu aliran, Pak. Gitu loh. Oke. Jangan Anda menghakimi aliran teologi orang dengan aliran teologi Anda. Itu membuktikan Bapak nggak pernah belajar teologi. Sekiranya Bapak pernah belajar teologi, Bapak nggak sadar, Bapak akan mengalami dicoret-coret hasil karyanya oleh dosen. Enggak lah Pak, enggak gitulah. Itu karena kesombongan, keangkuhan teologis Anda lah. Terserah. Yang Anda mengkultuskan diri berlebihan, amang mangapul segala terhormat, terkasih. Terserah. Aduh, saya justru kasihan Anda, Bang. Saya Terserah. mau berdoa buat Anda tuh. Aduh, Tuhan Oke. Yesus ampuni Anda, Bang. Saling mendoakan kita. Selamat malam ya. Tuhan berkati. Selamat malam. Horas Mamang. Hari Kamis jam 18.30 ya. Saya lihat dulu kalau saya bisa, atau saya yang buat. Saya yang nantang, saya mesti buat. Loh. Gitu loh. Kan adekku yang jual aku beli. Jadi udah diumumkan. Udah aku kirim tadi di chat, di link chat udah aku kirim. Saya ada kelas sama nggak mungkin juga saya tinggalkan, kasihan saya ngajar Pak gitu loh hari Kamis malam itu, jadi nggak bisa semena-mena. Kita mestinya sepakat dulu kapan waktu terbaiknya, kita duduk deh bicara. Jangan arogansi begini bos. Gitu. Kenapa sih terus ngomong? Kenapa sih WA-nya terus Amang ngomong aja, WA-nya nanti arogansi? saya kirim linknya. WA-nya Amang nanti saya telepon Amang nanti kita bicara baik-baik. Mana WA-nya, nomor berapa WA-nya? Kasih di chat pribadi aja, minta tolong. Teleponnya Pak Mangapul aja. Minta tolonglah. Teleponnya saya minta supaya kita bisa komunikasi secara privat. Cuman saya ragu ya. Kayaknya adekku udah susah dibilangin semua nggak diterima, bapak gereja aja nggak diterima, apalagi Mangapul. Kalau Bapak Mangapul segala diterima loh. Kalau datang kusediakan arsik, kusediakan panggang, kusediakan lapet, sudedo, kusediakan. Gitu. Kalau Bapak gereja enggak ada kusediakan. Kalau udah mati semua udah. Pak JT. Ya. Mangapul segala nggak ada artinya dibandingkan bapak-bapak gereja yang sudah memelihara dan menjaga ajaran kebenaran turun-temurun. Kalau yang tidak menjadi ada, patron Pak bukan Bapak gereja, rasul-rasul dan nabi-nabi. Yesus sebagai batu penjuru itu patron, itu basic foundation of the Christianity. Udahlah. Itu Oke. bukan bapak-bapak gereja. Memang Jangan. ngau malo adekku sianau, mulai tidak? Ya udahlah. Jadi Orang semua selamat istirahat. tadi saya minta maaf bukan karena saya munafik. Saya minta maafnya kalau karena mengatakan kebenaran adekku tersakiti, saya minta maaf. Agak mirip-mirip itu, dengan kalimatnya Paulus ke Galatia. Apakah dengan mengatakan kebenaran aku jadi musuhmu? Gitu. Oke ya? Itu komplain saya masalah hujat-hujat, debat, sesat-sesat, bidat-bidat dan sebagainya. Itu yang saya nggak suka, Pak. Anda bicara begitu di muka publik itu tidak etis. Dalam budaya Indonesia saja tidak bisa. Tapi pemahamanmu, jadi bukan karena Joshua Teu saya sebut bidat. Setahun sebelum saya membahas ajaranmu, sudah ada di video saya bidat Tritunggal, yaitu Sabellianisme, yang mengatakan saya bukan Sabellianisme, saya bukan Arianisme, saya bukan segala macam branding Anda. Saya pengikut Kristus sejati. Kristen doau. Bukan pengikut Sabellianisme, saya pengikut Kristus, Amang. Itu loh. Terserah Bapak ngomong apa Bapak. Terima kasih ya. Ya terserah Anda juga mau ngomong apa.